Meski lama, Risa berhasil juga menghabiskan seluruh isi piring dan gelasnya. Aku memang sudah tak sabar lagi untuk mengusaikan semua. Malam ini harus kelar, begitu pikirku. Apapun yang terjadi, Risa harus lekas kembali ceria. Tak boleh lagi ada saputan awan mendung di mata beningnya. Meski lama, Risa berhasil juga menghabiskan seluruh isi piring dan gelasnya. Aku memang sudah tak sabar lagi untuk mengusaikan semua. Malam ini harus kelar, begitu pikirku. Apapun yang terjadi, Risa harus lekas kembali ceria. Tak boleh lagi ada saputan awan mendung di mata beningnya. Ayo, kataku pada Risa setelah membayar bon makan kami. Risa gelagapan. Matanya bagai penuh tanya. Kak kita ke rumah suamimu. Sekarang. Aku menggandeng tangannya, menyeberangi jalan dan membukakan pintu mobil untuk perempuan tersebut. Aku duduk di kursi kemudi. Menurunkan rem tangan, mulai memasukkan gigi, dan mundur mengikuti instruksi tukang parkir yang memandu di belakang sana. Makasih, bos, ucap si tukang parkir saat kuberikan selembar 10 ribuan kepadanya. Langsung kutancap gas, membelah jalanan yang lumayan ramai. Menuju rumah lelaki tak tahu diri itu. Jalan rambutan, kan? Nomor berapa? Tanyaku pada Risa yang masih saja terdiam. Perempuan itu bukannya menjawab, tapi malah mencengkeram lenganku. Mas, panggilnya dengan mata yang berkaca. Apa? Sebaiknya. Aku tidak bakal mundur, Riz. Kalau kamu tidak mau, kita akan mutar-mutar begini sampai besok. Kupandang dia sekilas. Mataku tajam memandangnya. Perempuan itu menunduk. Aku kesal. Mengapa dia jadi selema ini? Nomor 21, Mas, jawabnya pelan. Aku mengerling dengan ekor mata. Kini Risa menoleh ke arahku dan menatap beberapa saat. Jangan berkelahi lagi, Mas. Aku mohon. Risa menyentuh lengan kiriku. Bara kemarahan yang awalnya akan membumbung tinggi, langsung mereda bagai diguyur hujan. Sebab ucapan Risa, sebab sentuhannya. Dia adalah tipikal wanita yang ucapannya bisa membuatku jadi tunduk patuh. Kalau dia yang mulai, tanyaku dengan nada menawar. Risa diam lagi. Dia membisu tak berucap. Sampai kami tiba di jalan rambutan pun, perempuan itu tak kunjung menggetarkan pita suaranya. Akhirnya kami tiba di sebuah rumah yang ukurannya tak begitu besar. Jauh dari kesan mewah dan wow. Bangunan 2 lantai bergaya jadul dengan cat warna putih yang kusam plus mengelupas itu tampak remang. Terasnya hanya diterangi dengan sebuah lampu pijar 5 watt. Sementara bagian ruang tamu tampak gelap dari luar sini. Aku memarkirkan mobil di samping gerbang rumah tersebut. Tampak Risa tak berkuti di sebelah. Dia hanya diam, memainkan kuku-kukunya sembari menunduk. Tak berusara sejak kami di perjalanan tadi. Kita turun, Riz. Selesaikan semuanya, kataku sembari melepaskan sabuk pengaman. Risa menoleh. Kutatap wajahnya begitu tertekan. Sampai pucat pasi. Jangan takut. Kamu tidak salah. Ada aku di sini. Kugenggam tangannya. Erat. Ternyata telapaknya sampai dingin dan basah sebab berkeringat. Perempuan di sebelahku kemudian mengangguk. Terlihat bahwa semangatnya perlahan sudah meningkat. Aku tahu, di lubuk hatinya paling dalam, dia pasti ingin jika masalah ini segera selesai. Aku memang bukan lelaki peka. Namun, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa Risa teramat ingin untuk berpisah dan hidup sejauh mungkin dengan suaminya. Sebagai seorang lelaki yang menyukainya, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus membahagiakan Risa. Apapun tantangannya, pasti akan kulalui meski terasa berliku dan terjal. Kami lalu turun dari mobil. Risa yang membukakan pintu gerbang, sebab dia yang paling paham dengan seluk-beluk rumah ini. Tiba di depan pintu, kulihat Risa ragu-ragu untuk mengetuk pintu. Sebab sudah tak sabaran, maka aku yang mengetuk untuknya. 3 kali ku ketuk dengan lumayan keras, sampai-sampai membuat Risa menarik tanganku pelan sebab keberatan, akhirnya terdengar juga derap langkah dari dalam dan lampu ruang tamu yang dinyalakan sehingga pendar cahaya terang dapat kutangkap dari celah jendela yang tak sempurna ditutupi gorden. Aku sudah bersiap, mental, hati, dan kepala yang setengah panas. Tidak, jujur aku tak bisa 100% tenang dalam keadaan seperti ini. Bawaannya ingin ngamuk, namun, sebisa mungkin tetap kutahan. Terpenting, jangan sampai Risa lagi-lagi merasa bahwa dia sudah berutang pada lelaki sialan tersebut. Aku ingin hari-harinya tenang. Tak ada lagi tatapan kosong, hujan air mata, dan bibir yang mengunci bisu sebab terlalu larut memikirkan pria tak senonoh macam suaminya.
Terdengar dari sini suara anak kunci yang diputar. Lalu kenop tampak bergerak, seperti ada yang tengah membuka dari dalam sana. Sesosok perempuan dengan rambut hitam yang diikat ekor kuda muncul. Mata perempuan berbusana setelan tidur panjang serba hijau itu membeliak. Menatap kami seperti melihat hantu. Kamu, Risa langsung menunjuk ke arah si pembuka pintu. Suaranya naik drastis. Kutoleh padanya, Risa ikut-ikutan membeliakkan mata. Oh, jadi begini, ya. Ternyata sekarang sudah tinggal serumah. Mana pacarmu? Aku ingin bertemu. Risa yang kusangka sedang sangat down, nyatanya kini mulai naik pitam. Terdengar dari intonasinya bahwa perempuan ini sedang marah. Volume dan nada bicaranya meningkat sangat tajam. Perempuan yang tadi membukakan kami pintu buru-buru balik badan. Setengah berlari dia masuk lagi. Perempuan itu selingkuhannya, Mas. Lihat, bahkan mereka sekarang sudah tinggal serumah. Suara Risa terdengar sangat emosional. Kutatap ke arah wajahnya, merah. Matanya sampai berkilat-kilat. Bagus, pikirku. Inilah yang terbaik. Risa setidaknya harus bangkit dulu rasa marahnya agar malam ini sekalian kami libas suami plus wanita pelakor itu. Tidak, aku memang tak punya urusan dengan perempuan berbaju hijau tadi. Namun, siapapun yang mencari masalah atau membuat Risaku terganggu, dia juga akan berhadapan langsung denganku. Tak lama, muncullah seorang lelaki berkulit sawo dengan lebam di wajah, bengkak di bibir bawah, dan rambut yang semrawut. Dalam hati aku mensyukuri tampilannya yang sudah seperti maling ayam abis digebuki tersebut. Setidaknya tampilanku tak sebabak belur dia. Terlebih, pulang tadi aku sempat mengompres lebam di pipiku yang tak terlalu ketara dan mengoleskannya dengan salep pereda memar. Jauh lebih membaik dan tentu saja tak mengurangi keestetikan wajah ini. Lelaki itu berjalan dengan membusungkan dada. Wajahnya dibuat sangar. Aku tak peduli dan aku sama sekali tidak takut. Meski tangannya lebih berurat dan besar ketimbang diriku, masalah teknik berkelahi aku merasa jauh lebih unggul darinya. Kalau memang mau bertengkar seperti tadi pagi, ayo saja. Enak ya, sekarang sudah hidup serumah. Risa langsung buka suara. Perempuan itu menunjuk sang suami dengan muka geram. Aku menurunkan tangannya dan berusaha agar Risa diam dulu. Biar aku yang menyelesaikannya secara jantan dengan lelaki ini. Apa bedanya denganmu? Sudah tinggal bersama juga kan? Kalian berdua. Mau apa kesini? Menyerahkan istriku yang kamu bawa kabur. Lelaki itu semakin maju. Kini berhadap-hadapan denganku secara langsung. Aku bisa mencium bau keringat yang tak sedap dari tubuhnya yang dibalut kaos warna hijau army itu. Risa, laki-laki memang tak pantas untukmu. Jangankan menjaga kamu, menjaga tubuhnya supaya tetap wangi saja dia tak bisa. Bisa-bisanya perempuan secantik Risa sempat berjodoh dengan begundal yang sepatutnya dibuang ke tong sampah ini. Sudah jelek, bau, peselingkuh pula. Apa yang dilihat wanita-wanita dari dia? Aku ingin membayar semua utang Risa padamu. Sebutkan saja nominalnya. Malam ini langsung kutransfer ke rekeningmu. Tak banyak basa-basi, aku langsung menembak ke masalah utama. Saat lelaki itu tampak mengeraskan rahang dan menggemelutupkan geliginya, datang dari arah belakang sana seorang perempuan parubaya. Berjalan terseok-seok dengan dipapah gadis remaja yang mengenakan piyama warna merah jambu. Risa, perempuan parubaya berdaster warna coklat dengan tempelan koyo di dua pelipisnya tersebut memanggil dengan suara yang parau. Tangannya seperti orang yang mau menggapai. Makin dekat, aku makin bisa melihat ekspresi wajah perempuan tua yang terlihat seperti orang mau menangis tersebut. Kamu pulang, Risa, mama kehilangan kamu, Ris. Kamu jangan pergi lagi. Perempuan itu makin mendekat dan hendak memeluk Risa. Namun, perempuan di sebelahku mengelak dan berlindung di punggung. Kurang ajar kamu, Ris. Bahkan dengan mama kamu sudah berani bersikap tak sopan. Suami Risa menunjuk ke arahku. Mencoba menghampiri istrinya, tapi kulindungi tubuh mungil perempuan itu. Sudah, cukup. Urusan kami hanya ingin membayar utang, kataku sembari tetap menghalangi mereka untuk menyentuh Risa. Jahat kamu, Ris. Mama salah apa? Salah apa, Ris? Perempuan parubaya itu menangis meraung-raung sembari memeluk anak gadisnya. Aku tak tahu ada masalah apa mereka ini. Namun, dari ekspresinya entah mengapa aku menduga bahwa dia cuma pura-pura. Jangan sok kaya kamu. Siapa kamu sok-sokan masuk ke dalam masalah ini?
Lelaki itu menyingkirkan ibunya dan kini face to face dengan jarak yang sangat dekat denganku. Aku tak gentar. Risa yang berada di belakangku, kini terus mencengkeram punggung kaos yang kukenakan. Risa ingin bercerai darimu. Aku akan menikahinya selepas habis masa idahnya. Kenapa? Aku menjawab dengan tenang. Tak takut sedikit pun dengan ekspresi lelaki itu yang serupa harimau mau mengaum. Ibu dan anak tadi, kini masuk. Tinggal tersisa kami bertiga saja di ambang pintu. Aku yakin, sebentar lagi masalah ini bakal selesai. Ucapkan selamat tinggal pada keluarga setan yang pernah hidup bersamamu, Riz. Kamu sungguh tak pantas berada di sini untuk mendampingi lelaki kasar seperti dia. Bedebah. Tinju lelaki itu langsung tertuju pada wajahku. Sigap, kutangkap dengan sebelah tangan dan memilas tangannya ke arah yang berlawan. Lelaki itu meringis, tubuh besarnya hampir saja tumbang. Cuma segini kemampuan dia? Aku tidak datang untuk berkelahi. Aku ingin memberimu uang. Apa begini caramu memperlakukan orang yang mau membayar utang? Kuempaskan tangannya dan lelaki itu terhuyung ke arah belakang. Mukanya merah padam. Aku tahu dia pasti geram. Kalau kamu tidak mau kita bicara baik-baik, oke. Sepertinya aku harus mengakhiri semuanya sekarang. Aku langsung merogoh dompet yang kusimpan di saku celana jersey yang sedang kukenakan. Menarik sebuah kartu debit warna emas. Kartu ketiga yang kumiliki. Isinya transferan dari orang yang mengontrak rumah mewah milikku dan sisihan uang gaji selama bekerja yang sengaja kusimpan sebagai tabungan iseng-iseng. Kulempar kartu itu ke lantai. Tepat di bawah kaki lelaki yang kini memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Ambil. Pinnya 06 kali. Kuras semua isinya. Total ada 250 juta. Kurasa itu sudah lebih dari cukup untukmu. Habiskan saja. Kartu itu tak bakal kupakai lagi setelah ini. Aku menatap lelaki itu dengan pembawaan yang tenang. Buat apa aku harus muntap sepertinya? Hanya buang tenaga saja. Jangan ganggu Risa. Jangan hubungi dia lagi. Jangan pernah temui dia. Kalau kamu melanggar, kita selesaikan di meja hijau saja. Aku berbalik badan. Merangkul tubuh Risa untuk meninggalkan rumah yang menjadi saksi bisu betapa Risa tak bahagia dengan pernikahannya terdahulu. Kutatap ke arahnya. Perempuan itu menangis. Namun, kubaca dengan jelas, bahwa air matanya berisi rasa haru. Air mata kebahagiaan. Wujud dari sebuah kelegaan. Risa, aku senang melihatmu begini. Bersambung.